Perkenalkan, kami dari kelompok 10, saya Nur Afifah. Saya Yastuti, saya Jumriani. Saya Hikal Akbar. Pada video kali ini kita akan mempresentasikan tentang kepemimpinan pendidikan. Simak terus videonya. Oke, sebelum kita melangkah ke materi yang lebih jauh, ada baiknya dulu kita pahami apa sih itu kepemimpinan. Kepemimpinan sering dikaitkan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang yang disebut sebagai pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki kecakapan persuasif untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya dalam satu kelompok atau organisasi. Pengertian dari kepemimpinan banyak dirumuskan oleh para ahli. Beberapa di antaranya ada Kelly, ada MC Farland, ada Wiener, ada Otin Sutisna, dan ada Sudarwan Danim. Yang pertama ada I.M. Kelly. I.M. Kelly mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah proses ketika seseorang atasan mendorong bawahannya untuk berperilaku sesuai keinginannya. Yang kedua, mengarahkan dan mengkoordinasi kerja anggota kelompok. Yang ketiga, hubungan antar personal yang di dalamnya setiap anggota patuh karena memang mereka ingin patuh, bukan karena mereka harus patuh. Yang keempat, sebuah proses mempengaruhi sebuah kelompok yang terorganisasi untuk mencapai tujuan kelompok. Yang kelima, tindakan-tindakan yang menitikberatkan pada sumber daya yang dimiliki kelompok untuk menciptakan peluang-peluang yang diinginkan. Yang keenam yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi kelompok agar dapat menjadi kelompok yang efektif. Yang ketujuh, memunculkan hasil dari anggota tim atau hasil akhir dari kepemimpinan dan kemampuan untuk membangun tim yang solid dan berorientasi tujuan. Pemimpin yang baik adalah orang-orang yang mampu membangun timnya untuk mendapatkan hasil dalam berbagai situasi. Nah, yang terakhir, bentuk yang kompleks dari pemecahan masalah sosial. Selanjutnya ada dari MC Farland. MC Farland mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana pemimpin dilukiskan akan memberi perintah atau pengaruh, bimbingan atau proses mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memiliki dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada Wiener. Wiener mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah seni mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya dari Otin Sutisna. Sutisna mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mengambil inisiatif dalam situasi sosial untuk menciptakan bentuk dari produk baru, merancang dan mengatur perbuatan, dan dengan perbuatan begitu membangkitkan kerjasama ke arah tercapainya tujuan. Nah, yang terakhir ada dari Sudarwan Danim. Danim mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arahan kepada individu atau kelompok lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dari beberapa pengertian dari ahli-ahli tersebut, kami menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, membimbing ataupun mengarahkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Sudah paham kan apa itu kepemimpinan? Mari kita lanjut materi selanjutnya. Kepemimpinan pendidikan merupakan proses mempengaruhi, menggerakkan, dan mengkoordinasikan individu dalam organisasi atau lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada dua fungsi kepemimpinan pendidikan berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai, antara lain: 1. Berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai, A. Memikir, B. Memberi dorongan, C. Membantu para anggota kelompok, D. Menggunakan kesanggupan. 2. Berhubungan dengan penciptaan suasana pekerjaan yang sehat, antara lain: A. Memupuk dan memelihara kesediaan kerjasama kelompok demi terwujudnya tujuan bersama. B. Menanamkan dan memupuk perasaan pada anggota masing-masing melalui penghargaan terhadap usaha-usahanya. C. Mengusahakan suatu tempat pekerjaan yang menyenangkan baik ruangan, fasilitas maupun situasi. D. Menggunakan kelebihan-kelebihannya yang terdapat pada pimpinan untuk memberi sumbangan dalam kelompok melalui kelompok menuju pencapaian tujuan bersama. Baiklah, selanjutnya kepemimpinan pendidikan yang efektif. Beberapa indikator kepemimpinan yang efektif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kualitas peserta didik yang meningkat. Kedua, prestasi kerja guru tinggi.
Yang ketiga, hubungan kepala sekolah dan warga sekolah yang terjalin dengan baik. Yang terakhir, lulusan yang berkualitas. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Pada tahun 1939, Psikologi Coach 11 melakukan penelitian dan menemukan 3 gaya kepemimpinan yang utama yang sangat berpengaruh pada perkembangan kepemimpinan area berikutnya. Penelitian kemudian mengamati perilaku anak-anak sebagai respon terhadap gaya kepemimpinan yang berbeda itu. Nah, ada 3 bentuk kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otoriter, kepemimpinan partisipasif, kepemimpinan deklaratif. Nah, kepemimpinan otoriter ini adalah memberikan ekspektasi yang jelas apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan bagaimana hal itu harus dilakukan. Selanjutnya adalah kepemimpinan partisipasif. Kepemimpinan partisipasif ini pada umumnya merupakan gaya kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan demokratis menawarkan bimbingan kepada anggota sekaligus juga berpartisipasi dalam kelompok dan memungkinkan menerima masukan dari anggota kelompok lainnya. Selanjutnya adalah kepemimpinan deklaratif. Kepemimpinan deklaratif ini adalah yang paling produktif dari ketiga kelompok eksperimen tersebut. Anak-anak di kelompok ini juga dibuat lebih menuntut pemimpin, menunjuk sedikit kerjasama dan tidak mampu bekerja secara mandiri. Pemimpin deklaratif ini memberikan keputusan sampai anggota kelompoknya mengerjakan semua yang dia maui di dalam anggota kelompoknya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Itulah tadi video presentasi tentang kepemimpinan pendidikan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.